Tahukah Anda bahwa ada makanan di lemari es Anda yang diam-diam dapat membahayakan kesehatan Anda? Makanan yang dikonsumsi setiap hari oleh jutaan orang lanjut usia ini dikaitkan dengan nyeri sendi, masalah pencernaan, dan bahkan penurunan kognitif. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengungkapkan makanan mana yang oleh industri terus dipromosikan sebagai makanan sehat, tetapi makanan mana yang dapat merampas kualitas hidup Anda. Setelah lebih dari 30 tahun mempelajari nutrisi dan kesehatan, saya menemukan pola yang mengkhawatirkan di antara pasien lanjut usia saya. Mereka yang menghilangkan makanan khusus ini dari pola makannya mengalami peningkatan yang signifikan. Lebih sedikit rasa sakit, pencernaan yang lebih baik, dan lebih banyak energi untuk menikmati hidup. Anda berhak mengetahui kebenaran yang hanya dimiliki oleh sedikit dokter. Mungkin Anda memperhatikan bahwa seiring bertambahnya usia, makanan tertentu tidak lagi berkurang kualitasnya, seperti biasanya. Apakah Anda merasa kembung setelah makan? Pernahkah Anda memperhatikan peningkatan nyeri sendi? Masalah pencernaan yang sepertinya tidak ada penjelasannya? Anda tidak sendirian. Ribuan orang yang berusia di atas 60 tahun menghadapi gejala-gejala ini setiap hari, tanpa menyadari bahwa penyebabnya mungkin ada pada sarapan yang Anda siapkan setiap hari. Pelaku utama yang ingin saya ungkap hari ini adalah susu sapi pasteurisasi dan turunannya. Ya, produk susu yang telah dipromosikan selama beberapa dekade sebagai produk penting untuk tulang yang kuat dan kesehatan. Namun kenyataannya sangat berbeda, terutama bagi kita yang berusia di atas 60 tahun. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita memproduksi lebih sedikit enzim pencernaan, termasuk laktase, yang bertanggung jawab untuk mencerna laktosa yang ada dalam susu. Sekitar 75% orang di seluruh dunia memiliki intoleransi laktosa pada tingkat tertentu, dan persentase ini meningkat secara signifikan setelah usia 50 tahun. Ini berarti Anda mungkin tidak dapat mencerna produk susu dengan baik, meskipun Anda tidak memiliki gejala yang jelas. Selain laktosa, susu pasteurisasi mengandung kasein, protein yang menjadi sangat sulit dicerna setelah perlakuan panas. Jika tidak tercerna sempurna, kasein dapat menembus dinding usus dan menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Pada organisme yang sudah menghadapi tantangan alami penuaan, peradangan tambahan ini bisa berakibat buruk. Penelitian terbaru menunjukkan hubungan langsung antara konsumsi rutin, produk susu olahan dan kondisi umum di antara kita, seperti rheumatoid arthritis, fibromyalgia, dan bahkan penurunan kognitif. Sebuah penelitian besar yang diterbitkan dalam Journal of Alzheimer's Disease menemukan korelasi yang signifikan antara konsumsi susu yang tinggi dan percepatan gejala demensia pada orang-orang dalam kelompok usia kita. Mungkin Anda berpikir, tapi saya selalu minum susu dan makan keju. Apa bahayanya sekarang? Itu pertanyaan yang bagus. Susu yang kita konsumsi di masa muda sangat berbeda dengan produk industri yang ada saat ini. Itu adalah susu dari sapi yang dibesarkan di padang rumput alami, tanpa hormon atau antibiotik, seringkali dikonsumsi tanpa homogenisasi atau setelah fermentasi alami, yang membuatnya lebih mudah dicerna. Poin penting lainnya adalah tentang kalsium. Kami diajari bahwa kami membutuhkan susu untuk memiliki tulang yang kuat. Ini adalah salah satu kesalahan nutrisi terbesar yang kami yakini selama beberapa dekade. Faktanya, susu sapi mengandung kalsium dalam bentuk yang sulit diserap tubuh kita. Ironisnya, konsumsi protein hewani yang berlebihan, termasuk produk susu, dapat menyebabkan pengasaman darah, memaksa tubuh menggunakan kalsium dari tulang untuk mengembalikan keseimbangan. Justru,
kebalikan dari efek yang diinginkan. Ada banyak sumber kalsium yang lebih baik yang lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Sayuran berdaun hijau tua seperti kangkung dan bayam, biji wijen, almond, dan sarden dengan tulang menyediakan lebih banyak kalsium yang tersedia secara hayati, bersama dengan nutrisi lain yang membantu penyerapannya, seperti magnesium dan vitamin K2. Produk susu olahan juga mengandung natrium dalam jumlah tinggi, terutama pada produk seperti keju. Konsumsi natrium yang berlebihan berhubungan langsung dengan hipertensi, suatu kondisi yang umum terjadi di kalangan kita. Kombinasi banyak natrium dan protein inflamasi menjadikan produk susu olahan berisiko besar bagi kesehatan jantung kita. Salah satu aspek yang jarang dibahas adalah bahwa susu komersial mungkin mengandung sedikit antibiotik yang diberikan pada sapi, sehingga dapat mengganggu mikrobiota usus kita. Keseimbangan bakteri usus sangat penting bagi kesehatan kita, memengaruhi segala hal mulai dari penyerapan nutrisi hingga fungsi kekebalan tubuh dan kesehatan mental. Konsumsi susu yang mengandung residu antibiotik secara teratur dapat membahayakan bakteri menguntungkan di usus, menyebabkan masalah pencernaan, dan memperburuk kesehatan kita. Secara keseluruhan, selama karir saya telah menyaksikan transformasi luar biasa pada pasien seusia kami yang telah menghilangkan atau mengurangi konsumsi produk susu secara signifikan. Nyeri sendi berkurang, pencernaan membaik, kejernihan mental meningkat, dan dalam banyak kasus, pengobatan dapat dikurangi dengan pengawasan medis yang tepat. Salah satu pasien saya, Maria, berusia 78 tahun, menderita radang sendi parah dan masalah pencernaan kronis. Setelah 3 bulan tanpa mengonsumsi produk susu dan mengikuti pola makan kaya sayuran, buah-buahan, dan lemak sehat, rasa sakitnya berkurang sebesar 80% dan kembali berkebun, aktivitas yang ditinggalkannya karena keterbatasan fisik. Kasus penting lainnya adalah Carlos, 75 tahun, yang sering menderita migrain dan masalah konsentrasi. Setelah menghilangkan produk susu dari pola makannya, migrainnya hilang sepenuhnya hanya dalam 2 minggu, dan keluarganya merasakan peningkatan yang signifikan dalam ingatan dan suasana hatinya. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, sekarang bagaimana? Apa yang dapat saya lakukan dengan informasi ini? Kabar baiknya adalah tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beregenerasi ketika kita memberinya nutrisi yang tepat dan menghilangkan sumber peradangan. Mari kita lihat langkah demi langkah apa yang dapat Anda lakukan mulai hari ini. Pertama, amati tubuh Anda setelah mengonsumsi produk susu. Perhatikan gejala-gejala seperti gas, kembung, nyeri sendi, hidung tersumbat, kelelahan atau masalah pencernaan yang muncul setelah mengonsumsi susu dan produk olahannya. Tubuh kita sering memberi sinyal yang kita abaikan. Mulailah secara bertahap mengganti produk susu konvensional dengan alternatif nabati. Cobalah susu almond, kelapa, atau oat. Untuk sarapan pagi, yogurt kelapa atau almond bisa menggantikan yogurt susu. Saat ini ada keju nabati lezat berbahan kacang-kacangan yang bisa mengejutkan selera Anda. Untuk memastikan Anda mendapatkan cukup kalsium, sertakan lebih banyak sayuran hijau tua, biji-bijian, dan kacang-kacangan dalam makanan harian Anda. Segenggam biji wijen mengandung lebih banyak kalsium yang dapat digunakan dibandingkan segelas susu, tanpa efek samping inflamasi. Bicarakan dengan dokter Anda tentang kemungkinan suplementasi vitamin D3 yang dikombinasikan dengan K2, terutama jika paparan sinar matahari Anda terbatas. Vitamin ini penting untuk kesehatan
tulang dan penyerapan kalsium yang tepat. Perkenalkan makanan fermentasi seperti asinan kubis, yogurt kelapa, dan acar yang difermentasi secara alami untuk meningkatkan kesehatan usus Anda. Makanan ini menyediakan bakteri menguntungkan yang dapat membantu memulihkan keseimbangan flora usus, yang mungkin rusak akibat konsumsi produk susu olahan dalam waktu lama. Ingatlah bahwa perubahan harus dilakukan secara bertahap. Tubuh Anda sudah terbiasa dengan makanan tertentu selama puluhan tahun. Jadi, lakukan penggantian sedikit demi sedikit. Misalnya saja, mulailah dengan mengganti susu saat sarapan dengan alternatif nabati, lalu mengganti keju saat makan siang, dan seterusnya. Tetap terhidrasi dengan baik dengan air biasa. Kita sering mengganti asupan air dengan susu atau cairan lain yang kurang bermanfaat. Hidrasi yang cukup sangat penting untuk semua fungsi tubuh kita, termasuk pencernaan dan pembuangan racun. Gerakan teratur juga merupakan kuncinya. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, berenang, atau yoga dapat meningkatkan pencernaan, memperkuat tulang, serta meningkatkan mood dan fungsi kognitif Anda. Tidak perlu melakukan olahraga yang intens. Jalan kaki 30 menit setiap hari sudah memberikan manfaat yang signifikan. Mengubah pola makan mungkin tampak menantang pada awalnya, namun manfaat yang akan Anda rasakan sepadan dengan usaha yang dilakukan. Bayangkan, bangun tanpa nyeri sendi, memiliki lebih banyak energi untuk bermain dengan cucu, menikmati makanan tanpa ketidaknyamanan pencernaan, dan menjaga pikiran tetap tajam lebih lama. Banyak pasien saya melaporkan bahwa perbaikan pertama mulai terlihat hanya dalam waktu 2 minggu setelah pengurangan produk susu. Pertama, mereka merasakan lebih sedikit kembung dan gas. Kemudian, secara bertahap, nyeri sendi berkurang dan energi meningkat. Dalam waktu 3 bulan, sebagian besar mengalami perubahan signifikan dalam kualitas hidup mereka. Penting untuk dicatat bahwa setiap tubuh itu unik, dan apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak bekerja dengan cara yang sama untuk orang lain. Oleh karena itu, perhatikan sinyal yang dikirimkan tubuh Anda dan sesuaikan perubahannya dengan kebutuhan pribadi Anda. Singkatnya, produk olahan susu mewakili salah satu bahaya pola makan terbesar bagi kita yang berusia di atas 60 tahun. Produk tersebut berkontribusi terhadap peradangan kronis, masalah pencernaan, penyakit kardiovaskular, dan bahkan berpotensi penurunan kognitif. Dengan mengurangi atau menghilangkan produk-produk ini dari pola makan kita dan menggantinya dengan alternatif yang lebih sehat dan alami, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara signifikan. Anda sekarang memiliki pengetahuan yang Anda perlukan untuk membuat keputusan yang tepat tentang makanan yang dapat membahayakan kesehatan Anda. Buka lemari es Anda hari ini dan mulai transformasi ini. Anda berhak menjalani tahun-tahun emas Anda dengan kesehatan, vitalitas, dan kesejahteraan. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda yang juga mendapat manfaat dari informasi ini. Bersama-sama, kita dapat menikmati penuaan yang lebih sehat dan memuaskan.